Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Eko Satrio dari Prodi Teknik Mesin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fisika dasar 2 yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya yaitu charger HP. Nah, charger HP ini berfungsi untuk mengalirkan arus AC dari listrik rumahan menjadi arus DC yang lebih stabil, yang kita gunakan untuk mengisi daya ataupun ponsel yang kita pakai sebagaimana mestinya. Untuk prinsip kerjanya bagaimana? Prinsip kerjanya di dalam rangkaian charger ini ada kepala charger dan juga kabelnya. Nah, di dalam kepala ini terdapat beberapa rangkaian listrik. Yang pertama, arus AC dari listrik masuk. Di sana ada aliran penyearah rangkaiannya, yaitu masuk ke dalam transformator. Dia bekerja dengan prinsip induksi elektromagnetik. Nah, perubahan medan magnet itu dari kumparan primer menjadikan gaya gerak listrik pada kumparan sekunder. Itu sesuai dengan hukum Faraday. Terus, nah, tegangan keluar disearahkan oleh dioda. Dioda ini yang nantinya akan menjadikan arusnya menjadi lebih stabil, namanya arus DC satu arah. Terus diratakan oleh kapasitor. Setelah masuk ke kapasitor, nah arusnya rata nih. Setelah itu regulator elektromagnetik bertugas, dia mengontrol besar tegangan yang keluar di kabel ini, nanti berapa daya ataupun tegangan yang keluar sesuai dengan kebutuhan charger ataupun HP yang kita gunakan masing-masing. Oke, untuk kesesuaian dengan fisika dasar 2 itu tadi di sini terdapat induksi elektromagnetik dan juga ada hukum Faraday yang berlaku di dalam rangkaian jaringan listrik, kabel dan juga kepala charger yang saya jelaskan tadi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Setiaji dari Teknik Mesin 254003119. Saya akan menjelaskan terkait kipas angin. Kipas angin sendiri berfungsi untuk menghasilkan sirkulasi udara sehingga dapat memberikan efek pendinginan pada ruangan atau lingkungan kerja. Selain digunakan untuk kenyamanan, kipas angin juga dimanfaatkan sebagai sistem ventilasi pada ruangan panel listrik, ruang produksi, gudang, dan perkantoran untuk menjaga suhu tetap stabil. Materi terkait kipas angin ini yang berhubungan adalah arus AC, medan magnet, dan sumber medan magnet. Prinsip kerja kipas angin: ketika kipas angin dihubungkan ke sumber listrik 220 volt AC PLN, arus listrik mengalir menuju kumparan stator. Kemudian arus AC yang berubah-ubah menghasilkan medan magnet yang juga berubah-ubah terhadap waktu. Dengan bantuan kapasitor pada motor kipas, terjadi perbedaan fase arus dan antara kumparan sehingga terbentuk medan magnet yang berputar atau rotating magnetic field. Medan magnet ini memberikan gaya pada rotor sehingga rotor ikut berputar. Kemudian putaran rotor diteruskan ke poros dan baling-baling kipas sehingga menghasilkan aliran udara. Pada proses ini terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi mekanik berupa gerakan putaran. Hubungan dengan fisika dasar 2, kipas angin ini merupakan penerapan langsung konsep elektromagnetik yang dipelajari dalam fisika 2. Arus listrik yang mengalir pada kumparan menghasilkan medan magnet sesuai hukum Ampere. Interaksi antar medan magnet dan stator dan rotor menghasilkan gaya Lorentz yang menyebabkan
rotor berputar. Selain itu, kerja motor induksi juga melibatkan prinsip induksi elektromagnetik yang dijelaskan oleh hukum Faraday. Sumber utama medan magnet pada kipas berasal dari kumparan yang dialiri arus listrik AC. Analisa dari ini adalah kekuatan medan magnet pada motor kipas dipengaruhi oleh jumlah lilitan yang di dalam magnet ini ya. Semakin besar arus listrik yang mengalir serta jenis inti besi yang digunakan, semakin banyak jumlah lilitan dan semakin besar arus yang mengalir, maka medan magnet yang dilistrikkan juga semakin kuat. Namun selama operasi terdapat beberapa kehilangan energi, antara lain rugi tembaga akibat hambatan kawat, rugi inti karena histerisan arus eddy, serta gesekan pada bantalan motor. Oleh karena itu, pemilihan material inti, baik sistem pelumasan yang tepat dan desain pendinginan yang efisien sangat penting untuk meningkatkan kinerja motor. Dalam dunia kerja, kipas angin berperan penting dalam menjaga sirkulasi udara, mencegah overheating peralatan, dan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Demikian, terima kasih. Yuk. Baik, berikutnya saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Muhtar Hidayat dari mahasiswa teknik mesin. Berikut ini adalah rotor Wi-Fi. Rotor Wi-Fi ini berfungsi untuk menyediakan akses internet secara nirkabel sehingga berbagai perangkat yang dapat saling bertukar data tanpa menggunakan kabel yang secara fisik. Prinsip kerjanya yaitu data digital yang dikirim melalui internet diubah menjadi sinyal radio oleh rotor menggunakan teknik induksi, teknik modulasi tertentu. Sinyal tersebut dipancarkan melalui antena pada frekuensi 2,4 GHz atau 5 GHz. Gelombang elektromagnetik yang dipancarkan merambat melalui udara, diterima oleh perangkat seperti laptop, ponsel, atau tablet. Perangkat penerima kemudian melakukan proses demodulasi untuk mengubah sinyal radio kembali menjadi data digital yang dapat dipahami oleh sistem komputer. Hubungannya dengan fisika 2, yaitu rotor Wi-Fi ini merupakan contoh penerapan gelombang elektromagnetik dalam bidang telekomunikasi. Gelombang radio yang digunakan merupakan bagian dari spektrum elektromagnetik yang dapat merambat tanpa memerlukan medium. Proses pengiriman dan penerimaan data menunjukkan sifat dasar gelombang elektromagnetik yang membawa energi dan informasi dari satu titik ke titik lainnya. Jadi analisanya, kualitas sinyal Wi-Fi dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti jarak, daya pancar antena, hambatan fisik, dan intervensi dari perangkat lain. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan, pembiasan, difraksi, penyerapan, dan interferensi ketika melewati berbagai material, dinding beton, logam, atau peralatan elektronik tertentu dapat mengurangi kualitas sinyal. Oleh karena itu, penempatan rotor ini pada lokasi yang terbuka dan strategis dapat meningkatkan jangkauan jaringan. Dalam dunia kerja, rotor Wi-Fi sangat penting untuk digunakan mendukung sistem komunikasi inter perusahaan, konferensi video, penyimpanan data yang berbasis cloud, dan Internet of Things, serta otomasi industri. Halo, pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep fisika dasar 2, khususnya optik geometri yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui penggunaan kacamata. Kacamata adalah alat optik yang digunakan untuk membantu memperbaiki gangguan penglihatan sehingga seseorang dapat melihat dengan jelas, dan selain itu kacamata dapat berfungsi untuk melindungi mata dari debu
sinar matahari, cahaya yang berlebih, dan radiasi tertentu. Untuk prinsip kerja kacamata sendiri berdasarkan prinsipnya yaitu pembiasan cahaya. Cahaya yang berasal dari suatu benda akan melewati lensa kacamata. Saat memasuki lensa, cahaya mengalami pembiasan atau pembelokan sehingga bayangan dapat difokuskan tepat pada retina mata. Dengan demikian, objek dapat terlihat dengan jelas. Hubungan antara fokus lensa, jarak benda, dan jarak bayangan dinyatakan dengan persamaan lensa tipis, yaitu 1/f sama dengan 1/second plus 1/second kuadrat. Dengan f yaitu panjang fokus lensa, jarak s jarak benda, S1 adalah jarak bayangan. Konsep fisika yang digunakan adalah optik geometri, yaitu mempelajari lintasan cahaya. Yang kedua itu pembiasan cahaya, yaitu perubahan arah cahaya saat berpindah dari satu medium ke medium lain. Dengan hukum Snellius, yaitu menjelaskan bahwa hubungan sudut datang dan sudut bias berdasarkan indeks bias kedua medium. Lensa cekung digunakan untuk penderita miopi atau rabun jauh karena dapat menyebarkan sinar cahaya, sedangkan lensa cembung digunakan untuk penderita hipermetropi atau rabun dekat karena dapat mengumpulkan sinar cahaya. Dari penjelasan tersebut di atas, kita dapat menganalisa dari kemampuan lensa membelokkan cahaya yang dipengaruhi oleh indeks bias materialnya. Semakin tinggi indeks bias, semakin besar kemampuan lensa membiaskan cahaya sehingga ukuran lensa dapat dilihat lebih tipis. Saat ini banyak kacamata yang menggunakan bahan polikarbonat atau resin karena ringan, kuat, dan tahan benturan. Selain itu, terdapat lapisan anti refleksi yang mengurangi pantulan cahaya sehingga penglihatan menjadi lebih nyaman. Dalam dunia kerja sendiri, penggunaan kacamata sangat membantu meningkatkan ketelitian, mengurangi kelelahan mata, meningkatkan keselamatan kerja, serta mendukung produktivitas, terutama bagi pekerja yang menggunakan komputer, serta melakukan inspeksi ataupun pekerjaan teknik. Dapat disimpulkan bahwa kacamata merupakan salah satu contoh penerapan optik geometri dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan pembiasan cahaya, hukum Snellius, serta penggunaan lensa cekung dan lensa cembung agar bayangan jauh tepat di retina. Dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat bagaimana ilmu fisika berperan penting dalam menciptakan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan. Terima kasih.